Apa yang dimaksud dengan wali Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Yunus, "Ala inna auliya Allah." Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu adalah orang yang beriman dan mereka bertakwa. Maka man kana lillahi taqiyan fakana lillahi waliyan. Maka barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah dan beriman tentunya, maka bagi Allah dia adalah wali. Apa yang disebut dengan wali? Wali itu adalah penolong, pelindung, pemimpin. Maka kalau disebut wali Allah, maknanya adalah orang yang menolong agama Allah. Allah jelas tidak butuh pertolongan, tetapi yang dimaksud orang yang menolong agama Allah, orang yang membela agama Allah, orang yang menjalankan keimanan dan ketakwaan sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Karena Allah sudah mensifati wali Allah itu alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman dan mereka bertakwa. Maka tidak bisa dibenarkan kalau ada orang yang dianggap wali tetapi jauh dari nilai-nilai ketakwaan. Pada saat sholat, loh kok enggak sholat? Lalu dibilang itu sholatnya di Mekah. Kenapa kok di Mekah? Wali. Ini pembodohan dua kali. Kok pembodohan dua kali? Pertama, kita dibohongi dia wali Allah. Kedua, kita dibohongi tentang ilmu bumi. Kalau sholatnya di Mekah, di negeri kita dengan Mekah itu selisihnya berapa jam? 4 jam. Baik, kalau sudah ngaku Jumatan di sana, sementara di sana belum Jumatan, Jumatannya di mana? Ya, dibohongi 2 kali. Dan jelas itu bukan wali Allah, karena wali Allah disifati oleh Allah alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Meskipun Anda melihat dia bisa terbang, meskipun Anda melihat dia bisa mengeluarkan api dari mulutnya, meskipun Anda melihat dia bisa ketika menyiramkan air bisa meledak misalnya, ketika dia jauh dari nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, yakinlah dia bukan wali Allah. Meskipun dia bisa pertunjukan, melakukan show kebal senjata, itu bukan wali Allah kalau tidak beriman atau jauh dari nilai-nilai ketakwaan. Karena sesungguhnya karomah Allah itu munculnya tiba-tiba, tidak bisa dipamerkan. Tidak mungkin wali Allah itu pamer. Dan karomah itu tidak bisa dipelajari. Ini karomah tidak bisa dipelajari. Sahabat Umar pernah punya karomah ketika sedang khutbah, melihat pasukan yang pada saat itu sedang berperang dan terhimpit. Lalu kemudian sahabat Umar melihat pasukannya harus berlindung di balik gunung. Lalu kata sahabat Umar, "Ya Sariyah Jabal, wahai pasukan, berlindung di balik gunung." Dan semua pasukan mendengar suara Khalifah Umar. Tapi Khalifah Umar tidak pernah latihan, tidak pernah show, tidak pernah pamer, tidak ada triknya. Maka kalau ada latihannya, ada pamernya, bisa diulang, itu bukan karomah. Karomah itu tidak bisa diulang, tidak bisa dipamerkan, dan tidak bisa dipelajari. Allah berikan kepada hamba-hambanya dalam keadaan di situasi yang sulit, di situasi yang tidak kita inginkan. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah, jangan sampai kemudian kita menyatakan sedikit-sedikit wali Allah. Ya benar bahwa semua orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah pada prinsipnya dia adalah wali. Karena Allah berfirman, "Ala inna auliya Allah alladzina amanu wa kanu yattaqun." Hanya berbeda-beda kadar keimanan kita, ketakwaan kita, masing-masing kita berbeda
beda. Karena iman itu yazidu wa yanqus, bisa bertambah dan berkurang. Maka jangan sampai latah kita ada orang gila lalu kemudian disebut wali, disalami, dicium tangannya. Ini tidak bisa dibedakan mana yang waras. Nah, kan tidak bisa dibedakan ini mana yang waras nih. Karena ada orang gila dianggap wali. Mestinya ketika kita mengetahui ada orang seperti itu jangan dicium tangannya lalu kemudian seperti itu kan. Mestinya hendaknya kita bawa orang tersebut untuk dilakukan pengobatan agar sembuh, bukan malah dipiara. Kadang-kadang dianggap wali, membawa berkah, malah dipiara seperti itu. Bertelanjang dada, pusernya kelihatan, kemudian semua orang mencium tangannya, divideokan, bangga sudah mengambil berkahnya, Masya Allah. Mestinya kita ketika melihat yang semacam itu segera lakukan tindakan pengobatan. Satu, bisa menggunakan pengobatan yang ilmiah, contohnya dibawa ke dokter agar melakukan penanganan yang benar. Dua, pengobatan yang alamiah, berikan obat-obatan tradisional, terapi-terapi alternatif yang tidak bertentangan dengan aturan agama, dibekam misalnya, difasdu misalnya, atau obat-obat tradisional biar sembuh. Tiga, lakukan pengobatan ilahiyah seperti lakukan ruqyah syar'iyah. Kalau perlu kombinasi tiga-tiganya, diminumi pakai madu, dibawa ke dokter dengan obat-obatan, diberikan obat-obatan alamiah, diberikan terapi-terapi supaya sembuh. Malah dianggap wali, membiarkan orang sedang sakit tetap dalam sakitnya. Maka lakukanlah tindakan yang terbaik, tolonglah saudara kita yang butuh pertolongan. Bagaimana kalau itu keluarga kita yang seperti itu? Mestinya dibawa ke rumah sakit atau dibawa ke dokter atau diobati dengan ruqyah syar'i atau dengan obat-obat pengobat tradisional misalnya. Malah dibiarkan begitu saja, dianggap berkahi dan seterusnya. Itu bukan wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah jelaskan wali Allah, kriterianya sangat jelas. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah kalau wali itu secara bahasa kita semua bahkan wali, ada yang wali murid, itu juga wali. Ada yang wali kelas. Nah, ini ada wali kelas juga. Itu juga wali. Ada yang wali apa lagi? Jadi itu memang benar maknanya wali, penolong, pelindung. Nah, itu maknanya benar wali. Dan insya Allah di sini semuanya pernah jadi wali kelas. Pernah wali kelas, wali murid. Nah, wali nikah. Nah, itu juga wali. Bapak-bapak ini wali nikah semua nih. Nah, baik, begitu nggih. Kalau pertanyaannya tentang apa itu wali.